gitu ya. ya. Kan kalau nggak salah kan itu jadi bentuk tim ad hoc kan untuk memperbaiki draft. Ya, saya salah satunya Ya kan? anggota Tim itu ad hoc tim ad hoc. AD itu kalau nggak salah. Oh, di rancangannya di ini ada. Untuk perbaikan. Ada, ya. Kan ada beberapa pasal. Ada ya, tim akan membentuk tim ad hoc untuk perubahan ADAR anggaran dasar. Ada, tapi itu kan tidak juga dilakukan. Yang sebelumnya tuh sudah ada tim ad hoc. Sebelum Kampar itu sudah ada sebetulnya. Ya, kan akhirnya dibentuk lagi kan. Ketuanya kalau nggak salah kalau AD itu jadi Mas Made Priyo, Bang Made Priyo. Kalau ART itu kalau nggak salah kan saya ambil penutupannya itu Bang Aulia. Terakhir kalau nggak salah Ken itu Bang Adrian. Dan ada anggotanya kan gitu. Dibentuk lagi tim untuk memperbaiki. Tapi belum ya. Sampai sekarang. Ya intinya jadi gini loh. Intinya yang mau saya sampaikan adalah dalam kondisi yang genting begini, P24 jalan terus ya dengan mau KLB ya. Kemudian PP juga tetap berjalan bersandarkan pada surat Dirjen, mau menyerahkan Kongres. Perpecahan sudah di depan mata ini. Apakah kita ini akan jalan terus dua-duanya? Pertanyaan saya itu. Apakah kita demi kekuasaan itu kita rela menghancurkan rumah kita, rumah besar kita? Ya, saya berpikir kalau kementerian itu ya artinya tidak terlalu memikirkan mau 2, mau 3 ya nggak apa-apa. Saya beberapa kali ketemu Dirjen dalam suasana yang informal gitu ya. Dirjen mengatakan nggak apa-apa. Bahkan terakhir ketemu pas lagi ngopi sama Pak Adrian sama Pak Fardian, ketemu Dirjen, Pak Dirjen mengatakan ya nanti dibuat sajalah peraturan menterinya, boleh lebih dari 1. Kalau lu sudah lebih dari 1 ketua umum kan tidak akan jadi rebutan lagi, gitu loh, ya, tidak rebutan lagi. Nah, jadi sebetulnya ini miris ya karena pasal 82 UU JN itu perjuangan yang luar biasa loh. Jadi UU JN itu sejarahnya UU JN pertama lahir tahun 2004 di kepengurusan Ibu Tin Norman Lubis. UJN kedua lahir tahun 2014 di kepengurusan Bapak Adrian Juwaini. Ya, perbaikan. Saya ikut perjuangannya RDPU, kemudian ke kementerian dan sebagainya. 81, 82. Ya, sampai dengan pasal 66 perjuangan mengenai MKNW itu. Ya, nah, perlindungan. Ya, perlindungan notaris terhadap proses peradilan, ya. Kalau nggak salah itu karena ada kasus judicial review terhadap pasal 66. Ya, karena MPD-nya dulu, ya, pasal MPD itu diberangus, ya, karena ada di MK-kan, kemudian ganti baju dengan MKNW. Ya, ini kan perjuangan yang tidak mudah, gitu ya. Cobalah dipertahankanlah pasal 82 ini. Jelas kok, pasal 82 ini tadinya di Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tidak ada kata INI. Notaris berkumpul dalam satu wadah organisasi notaris. Cuma itu aja. Iya, betul. Di Undang-Undang 2 2014 di ayat 2-nya muncul. Wadah itu adalah Ikatan Notaris Indonesia. Muncul nama itu. Pasal gitu ya. Baru tentang kemandirian. Kebebasan dan kemandirian. Nah, pasal ini. Nah, jadi intinya sebetulnya kalau saya berpikir begini ya. Konteks pasal 82 ayat 1 sampai dengan 4 gitu ya. Ini adalah rumah kita satu-satunya, bebas, mandiri gitu ya. Berpedoman pada AD, ART dan peraturan perkumpulan. Ini firm. Nggak boleh dikutak-katik ini. Apakah? Kemudian di ayat 4 tentang kewenangan Kementerian Hukum dan HAM selaku pembina dan pengawas organisasi. Sorry, tadi saya nyebutnya berapa? Oh, sorry, 5. 82 ayat 5. Ya. Fungsi pembina dan pengawas organisasi notaris itu seharusnya lah mengacu pada ayat 1 dan sampai dengan 4. Dan gitu itu oleh menteri. Iya. Jadi kalau tidak penting jangan melakukan diskresi gitu loh. Iya kan? Karena ini tidak ada hal yang mendesak loh untuk dilakukan diskresi. Betul. Gitu loh. Dan KDK 181 itu kan menyalahi 12 ayat 4 karena sudah diatur, sudah jelas di situ apabila belum diatur
apabila belum ditetapkan sebelumnya tentang tempat penyelenggaraan kongres, maka pengurus pusat dapat ya kan mengusulkan melalui mengusulkan tempat melalui KDK. Artinya di sini unsurnya adalah belum ditetapkan sebelumnya. Boleh kan lupa gitu loh. Boleh aja kongres itu lupa. Udah ditutup. Nah, itu. Jadi kalau belum ditetapkan sebelumnya tentang tempat ya dapat gitu, dapat diusulkan dengan mekanisme KDK. Jadi jangan bicara bahwa KDK tuh boleh kok dijamin pasal 10A ayat 3 anggaran dasar. Jangan begitu. Pintunya dari sini loh nih. Pintu masuknya itu dari 12 ayat 4. Kalau sudah ditetapkan, jangan dipindahkan. Waktu aja bisa diundur. Waktu boleh, karena waktu itu terkait dengan kondisi-kondisi eksternal, gitu loh ya. Kalau ini kan tempat, hanya karena salah satu bakal calonnya itu di Jawa Barat. Padahal sebelumnya ada Butin, ada Pak Harun Kamil, di DKI, di Jawa Barat, nggak ada masalah. Kalau bicara tentang netralitas, saya rasa ART kita ini memang mengatur sedemikian rupa juga PP, manakala dia punya calon menjadi tidak netral. Karena apa? Yang berhak membentuk 3 tim adalah PP. Yang berhak membuat regulasi adalah PP. Ya kan? Operatornya PP, pengawasnya PP, yang memverifikasi PP. Jadi lolos yang boleh daftar dan tidak daftar, lolos tidak lolos PP. Jadi kan kalau kita bicara netralitas, di mana? Apakah enggak, artinya dengan dibandingkan dengan tempat gitu ya di Jawa Barat. Jawa itu tidak netral. Nah, justru artinya ini sebetulnya KDK 181 ini dari sisi alasan penyelenggara melakukan untuk pindahan tempat ini nggak tepat dan itu melukai warga Jawa Barat yang seharusnya yang bisa dicontoh baik adalah bukan Bali, Panggil Bali. Mau menolak. Ya, dia tolak dengan alasan ini ya, dengan alasan sudah di 12 ayat 4. Ada rapat anggota, rapat gabungan kemudian memutuskan menolak. Iya, mekanisme organisasi dijalankan ya. Panggil Bali itu saya tahu ya. Dulu saya bersahabat baik dengan Panggil Bali ya. Pak Hari Prastawa, Diatmika, ya Muntre, Widiada, dan ya. Nah, mereka terbiasa berorganisasi itu dengan benar gitu ya, sehingga menolak. Waktu itu alasannya 2, karena sudah ditetapkan tempat oleh Kongres ya 12 ayat 4 itu tidak dapat dilakukan. Kemudian kedua ada G20 ya. Tapi artinya ada alasan yuridis, sosiologis gitu ya. Jadi sudah ditolak oleh Pengwilnya gitu ya. Tetapi masih juga ngotot untuk pindah. Nah, ini kan juga ya akhirnya jadi berpanjangan sampai sekarang ini. Pindah tempat. Kalau nggak salah, ini kan terkait dengan surat Kumham tanggal 29 Desember ya. Yang memperpanjang PP sampai Maret, kemudian menetapkan Banten sebagai tempat pelaksanaan. Itu kan kalau yang Maret itu KDK. Bukan. KDK. Iya kan ada Kumhamnya, ada surat Kumham juga. Oh, yang ini memindahkan Banten, yang Remnas. Bukan. Yang tanggal 29 Desember itu surat Kumham pertama muncul. Ya kan, dia memperpanjang masa kepengurusan PP atau ketua umum itu sampai bulan Maret. Enggak ada. Enggak ada. 29 Desember saya ada suratnya. Oh ya? Pertama saya bilang Kumham itu mengeluarkan 4 kali. Saya malah nggak tahu tuh. 29 Desember itu cantolannya, dasar hukumnya itu KDK keempat dan Rembuk Nasional. Oh. Cantolan hukumnya karena dijelaskan di surat. Oh, yang Remnas. Tadi bilang bukan Remnas. Iya, Rembuk Nasional. Iya, hasil Remnas. Iya. Kan nama KDK dikeluarkan surat Kumham. Oh iya, tapi kan akhirnya yang diminta 1 untuk menentukan tempat. Hanya tempat saja, tapi 2. Suara bukan 1. Ada beberapa poin, termasuk voting.